Halo guys, welcome back to Korea Meet bersama orang Korea yang luwe. Oke, follow-follow seperti yang udah follow tahu di video sebelumnya aku makan daging buaya. Dan waktu itu aku sekalian pesan daging kangaroo. Daging kangaroo dari Australia. Ya, yang banyak di Australia yang lompat-lompat yang dewempal yang ototnya itu bukan main. Ya, jadi mumpung pesan, ya wes tak masak hari ini. Ini cara masaknya gimana? Aku ngecek di internet, ternyata untuk daging kangaroo itu untuk aman, biar aman itu harus dimasak hingga suhu 57 derajat. Jadi ini tadi tak masukkan ke dalam plastik yang memang tahan panas, habis itu tak panaskan di dalam air suhu 57 derajat selama 2,5 jam. Jadi istilahnya udah pasti aman dikonsumsi. Habis gitu tak keluarkan dan tak panaskan di wajan dengan sedikit minyak goreng. Gitu toh. Oh iya, by the way, waktu tak panaskan dalam air tuh tak masukkan sedikit garam dan merica, jadi nggak bener-bener hambar kosongan gitu. Nah, ini ada sedikit saus. Sekarang di rumah aku sambal, terus semua saus-saus Indonesia habis, kayaknya harus pergi beli di Ansan gitu ya, tapi masih belum ada waktu. Nah, jadi dagingnya kayak gini. Selama proses masak ada satu hal yang tak rasakan. Dagingnya lembut kayak cuman. Wow. Kayak lebus pokoknya. Aku nggak pernah masak daging kambing sendiri ya, jadi nggak tahu seberapa lebusnya daging kambing. Tapi mungkin mirip-mirip sama daging kambing. Kalau dari perasaanku sendiri kayak gitu. Oh, by the way, mungkin ada yang tanya, kok dagingnya tinggal sedikit kenapa? Jadi tadi waktu tak masak dalam air, yang di air direbus dipanaskan itu, sebenarnya lumayan banyak. Habis itu tak potong, tak keluarkan, tak lihat yang banyak ligamennya itu tak buang karena pasti terlalu keras ya. Nah, terus beberapa bagian yang ada di sini pun sebenarnya ligamennya udah tak potong biar lunak gitu. Nah, jadi ini beberapa daging yang sisa. Mari kita coba. Oke, jadi kelihatannya kayak gini. Sekarang mungkin karena udah tak panaskan di minyak gitu, lebih kayak daging biasa sih. Kita coba. Wah, maaf tadi tak lepas soalnya kerasa lebus banget di mulut sih. Waduh. Ah, jadi semakin tak kunyah itu aku bisa ngerasakan ini semakin lebus. Sekarang coba tanpa saus dan juga bagian yang benar-benar nggak ada ligamennya. Tadi itu bagian tengahnya itu ada ligamennya kayak gini. Nggak tahu ligamen atau urat atau apa ini ya. Kayak gini. Jadi kayak tambah alot. Sekarang kita coba yang benar-benar daging murni gini ya. Wah, tapi lupa bos ya. Wah. Wah, jujur dagingnya kalau kangaroo ini masih bisa dikunyah, cuman wah, lembut buset. Wah, dagingnya kayak terlalu keras gitu nggak? Kalau buaya kemarin kan dagingnya keras tuh ya. Kalau ini mungkin sama daging sapi mirip sih, cuman lembut sih. Wah, wah. Coba lagi deh. Tak coba yang agak gede gini ya.
Oke, kalau dimakan dikit-dikit mendingan deh. Ini apa karena aku tadi yang nyuci, jadi kebawa baunya ini mungkin kayak kebawa. Padahal mungkin sekarang nggak lebus, tapi ingatanku tadi bikin ini kayak lebus ya. Jadi tadi itu lebusnya itu habis dipanaskan dalam air itu kan ya. Tak keluarkan, wah, itu tak potong plastiknya itu baunya lebus langsung. Udah gitu jujur udah tak bilas sekali loh itu. Tapi menurutku kalau daging kangaroo ini dimasak dengan baik ya. Kayaknya masih oke, soalnya aku pun yang masak itu nggak terlalu alot dagingnya. Wah, tapi lebusnya deh, aku tahu semua. Wah, oh, Sungguh ini makanannya harus tak buang lagi kayaknya. Aduh, aku tahu Sungguh lebus. Duh. Tapi kalau dimasak dengan baik sama koki kayaknya bakal oke. Kayak misalnya daging kambing ya. Jadi aku ngerasa ini kayak daging kambing. Kalau misalnya daging kambing yang masak nggak bener kan lebus ya. Mungkin karena aku bukan koki, jadi ini lebus. Tapi kalau dari teksturnya, ini nggak keras gitu nggak sih. Jadi enak banget, mantep banget. Dan di luar lebus itu oke sebenarnya. Di luar lebus itu oke. Rasa juga cukup mirip sama sapi kalau nggak ada lebusnya kayaknya. Tekstur juga bagus. Semuanya bagus. Cuman deh, ini dulu aku pernah baca satu buku bilang kayak gini. Hewan-hewan yang kita konsumsi saat ini kayak sapi lah, ayam lah. Itu katanya merupakan hewan yang dulu dari zamannya leluhur kita, mereka itu udah nyoba. Mereka itu udah nyoba makan kerbau, harimau, semua itu pasti udah coba dimakan. Tapi pasti ada beberapa faktor yang bikin hewan yang kita makan saat ini itu masih dimakan hingga saat ini. Contoh pertama, dimakan enak nggak? Kedua, faktor efisiensi. Jadi misal sapi satu ekor, dari bayi sampai gede ini makan 10 kg padi. Tapi misalnya kerbau ataupun hewan lain, mungkin makannya 200 kg. Jadi dibanding makannya nggak efektif ataupun nggak efisien. Ketiga, faktor kebersihan dan keamanan. Jadi misalnya dulu mungkin leluhur kita tuh sering makan kodok sama ular gitu. Ternyata saat nangkap ular ini banyak yang kegigit hingga mati. Sehingga ular mulai dihindari. Terus misalnya hewan lain lagi kayak kodok. Kodok itu kan ada yang beracun, ada yang enggak. Dimakan enak, tapi kadang-kadang ada kodok beracun yang nggak bisa dibedakan. Sehingga manusia juga mulai menjauhi kodok. Tapi karena saat ini udah teknologi lebih meningkat, pendidikan kita juga udah naik, kita lebih mudah ya untuk membedakan kodok yang bisa dimakan sama yang tidak. Tapi menurutku dulu itu ada 3 faktor ini yang bikin kayak yang dimakan ya cuma ayam, sapi, babi, bebek, kambing, gitu itu menurutku. Dan domba mungkin ya. Ya, jadi kayak gitu, maaf banget kayak kangaroo ini, wah lebus banget. Aku bisa ngerasakan dari bau mulutku ini ada lebusnya kangaroo. Oke, Pol-Pol, maaf mengecewakan. Kali ini makannya nggak nikmat lagi, tapi aku janji video berikutnya tak bawakan makanan Korea yang enak banget. Oke, Pol-Pol, maaf tak kecewakan, tapi sampai jumpa di video berikutnya dengan makanan yang lebih enak lagi. Wah, gak kuat aku rek, sungguh. Aduh, isis gawat.